Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Insyaallah sebagaimana tema yang sebelumnya telah disampaikan oleh panitia atau kami usulkan kepada panitia tentang pesona wanita Ansar. Insyaallah dalam tema ini kita akan berupaya menceritakan kembali bagaimana wanita-wanita yang dulu pernah menghiasi panggung sejarah. Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati tarbiyah ataupun pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah wanita-wanita terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mendampingi manusia-manusia yang terbaik yang juga pernah menjejakkan kakinya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja ada hal-hal yang istimewa apabila kita kembali melihat bagaimana perjalanan hidup salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, apalagi bila generasi tersebut hidup di bawah bimbingan manusia terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita Ansar, siapakah wanita-wanita Ansar itu? Wanita Ansar adalah wanita-wanita yang hidup di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menyambut kedatangan muhajirin dan muhajirat. Merekalah orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada orang-orang muhajirin. Mereka lah orang-orang yang membuka tangan mereka kepada orang-orang yang datang dari Mekah Al-Mukarramah karena penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka lah orang-orang yang mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, bahkan sampai pada hal-hal yang dimana mereka ingin itu hanya untuk diri mereka sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana kehidupan Ansar di dalam berkhidmah kepada muhajirin di dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang muhajirin atas apa yang ada pada diri mereka, sekalipun mereka begitu menginginkan hal tersebut untuk diri mereka. Nah, ada satu
kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, di mana satu ketika orang-orang menyebutkan tentang keunggulan dan kebaikan wanita-wanita Quraisy, yaitu orang-orang dari penduduk Mekah, orang-orang dari penduduk Mekah. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada mereka satu perkataan yang luar biasa, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sungguh wanita-wanita Quraisy itu punya banyak kelebihan. Akan tetapi demi Allah, wanita-wanita Ansar, kata Aisyah, sungguh aku tidak pernah melihat wanita yang lebih utama dari wanita-wanita Ansar. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita-wanita Ansar adalah wanita yang paling taat kepada kitabullah, paling yakin dengan kitabullah, apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka paling berpegang teguh dan paling beriman dengan Al-Quran. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan satu contoh yang menggambarkan betapa keimanan wanita Ansar itu berada pada puncak keimanan yang luar biasa. Aisyah mengatakan, ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ayat dalam surah An-Nur, ayat yang ke-31 tentang perintah untuk hijab, yaitu, dan katakanlah, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang untuk menggunakan hijab, apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar, terutama kaum wanitanya, kaum lelaki segera menemui istri-istri mereka dari kalangan Ansar. Istri mereka ditemui, putri mereka ditemui, saudari-saudari mereka, serta seluruh karib kerabat mereka, mereka temui. Lalu mereka membacakan ayat ini kepada keluarga mereka, para wanita. Mendengar ayat tersebut dibacakan, mereka, yaitu wanita-wanita Ansar, segera mengambil pakaian yang terbuat dari wol, ya. Lalu mereka tutupkan ke kepala mereka sebagai bukti keimanan dan pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pergi menemui Rasulullah untuk salat di belakang beliau sambil menutup kepala, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak. Saking tidak sempatnya mereka memperbaiki hijab mereka tersebut. Apa saja, begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengambil apa saja yang bisa dijadikan sebagai hijab. Ini menunjukkan wanita Ansar adalah wanita yang cepat pemenuhan mereka terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan dengan sebagian muslimah saat ini. Kita bandingkan dengan sebagian muslimah saat ini. Ketika dikatakan kepadanya berhijab, ketika dikatakan kepadanya panjangkan jilbab anti sampai menutup dada, banyak sekali alasannya. Beginilah, begitulah, yang penting tertutup, hargai proses. Alhamdulillah ya, kalau sudah ada yang coba berhijab dan masih dalam proses, ya itu masih luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dia semakin tersadarkan untuk membiarkan hijab, ya,
turun menutupi dadanya. Nah, begitulah wanita Ansar, wanita yang paling taat kepada Al-Quran, wanita yang cepat memenuhi seruan Al-Quran. Tidak ada basa-basi, tidak ada tanya. Kenapa? Kenapa kita harus menutup kepala? Bukankah ketakwaan itu ada di dalam hati? Biarkan saya berhijab hati terlebih dahulu. Insya Allah kalau hati saya sudah terhijab, maka saya akan menghijab diri saya. Bagaimana kalau ajal lebih dulu datang? Anda tidak hanya kepala yang dihijab, tetapi seluruh anggota tubuh dihijab dengan kain putih. Maka berhijablah dari saat ini juga. Tutup semua anggota tubuh kita saat ini juga. Jangan menunggu hijab hati. Kenapa? Sebelum hati Anda terhijabkan, akan datang satu masa di mana Anda harus dihijab seluruh anggota tubuh Anda. Bahkan wajah dan telapak tangan pun akan tertutup. Dengan apa? Dengan kain kafan. Kita tidak tahu kapan itu datangnya. Kita tidak tahu itu kapan datangnya. Nah, wanita Ansar ini adalah cerminan bagi wanita-wanita yang ada di zaman ini. Kalau datang perintah hijab langsung, ya, kita lihat mereka langsung menutup kepala mereka tanpa sempat berhias dengan hijab mereka. Nah, begitu mereka menutup kepala mereka, mereka langsung keluar menemui Rasulullah untuk sholat di belakang beliau, tanpa sempat untuk memperbaiki, sehingga dikatakan oleh perawi seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Tentunya ini Masya Allah ketundukan yang luar biasa, ketundukan yang menggambarkan ketinggian iman dan puncak pembenaran kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka yakin apabila Allah telah memutuskan sebuah perkara, mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengucapkan kata kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Tidak sebagaimana Bani Israel, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami maksiati. Kami dengar tapi kami maksiati. Tapi wanita Ansar tidak. Sekarang kita beranjak di pojok lain sejarah tentang wanita Ansar ini. Satu ketika Ummu Sulaim, ini dari kalangan wanita Ansar, pernah menemui Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqqi, fahal alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat?" Kata Ummu Sulaim kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah," ini Ummu Sulaim ini datang kepada Nabi SAW, wanita bertanya tentang sesuatu yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang untuk ditanyakan kepada seorang ustadz. Tapi wanita ini datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan yang hak. Apakah wanita wajib mandi junub bila ia bermimpi?" Ini ditanyakan oleh Ummu Sulaim kepada Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? "Na'am. Na'am idza ra'atil ma'." Iya, bila wanita tersebut melihat air yang keluar dari farjinya ketika dia bangun dari tidur. Mendengar hal tersebut, Ummu Salamah lantas tersenyum dan keheranan. Dia mengatakan, "Apakah benar? Apakah wanita juga bisa mimpi basah?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Na'am, taribat yaminuk fabima yushbihuha waladaha." Iya, benar. Lantas bagaimana bisa ada kemiripan pada anaknya kalau wanita itu tidak keluar mani sebagaimana laki-laki? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah gambaran wanita Ansar
akhwat rahimakumullah. Sehingganya pernah Ummul Mukminin mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yamna'uhunna lam yamna'uhunna ya lam yamna'uhunna an yatafaqqahna fid din. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Ya. Makanya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah wanita Ansar yang menjadi topik kita pada kesempatan duha kali ini. Apa yang bisa kita petik dari ketulusan dan ketaatan wanita-wanita Ansar tersebut? Yang pertama adalah keimanan mereka yang besar kepada din yang dianut oleh mereka, kepada din yang dianut oleh mereka, kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi dustur di dalam kehidupan mereka. Mereka mengamalkan firman Allah, tidak layak bagi seseorang apabila telah diputuskan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka punya pilihan yang lain. Ketika turun ayat hijab, tidak ada satupun wanita Ansar yang protes. Dan memang seharusnya begitulah seorang wanita, seorang muslim sejati, seorang muslimah sejati. Ada perintah dia kerjakan dan ada larangan dia tinggalkan, tanpa perlu bertanya, kenapa harus saya lakukan ini? Kenapa harus saya tinggalkan ini? Sekalipun bertanya itu sifatnya wajar. Tetapi bertanya untuk kemudian mendebat nas atau syariat kita yang hanif, yang mulia, ini tentu tidak diperbolehkan. Ketika ada orang bertanya, kita katakan kepadanya, ukhti wajib pakai jilbab. Kemudian dia bertanya kepada kita, kenapa sih harus pakai hijab? Kenapa harus pakai hijab? Kalau dia bertanya hikmah disyariatkannya hijab, ini masih wajar. Tetapi kalau dia bertanya tentang hijab untuk mendebat hijab, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah yang kami bawakan tadi tentang keutamaan wanita Ansar, sikap yang mudah menepis rasa malu untuk mempelajari agama. Ini harus kita jadikan sebagai cermin. Dia tidak ingin ketahuan kebodohannya, seolah-olah dia pintar sehingga dia merasa tidak perlu bertanya. Kalau saya bertanya nanti saya dianggap bodoh. Kan ada seperti itu. Ada sebagian ummahat, sebagian muslimah tidak mau bertanya kepada ustadz. Takut kenapa? Jangan sampai ketika dia bertanya dia dianggap tidak tahu pada permasalahan itu. Ini keliru. Walaupun anti sudah tahu, namun ketika anti bertanya dengan niat agar orang lain juga mengetahui apa yang anti ketahui, ini satu amalan yang luar biasa. Jadi bertanya tidak harus ketika kita tidak tahu, tidak mesti. Bertanya pada saat kita tahu dengan niat untuk memberikan pelajaran kepada orang yang belum tahu, yang mungkin malu untuk bertanya, ini adalah perbuatan yang terpuji. Kita sudah tahu jawabannya, tapi kita ingin ada orang lain juga tahu jawabannya. Ya, meskipun pada hal-hal yang kita anggap sepele, tapi biasanya pada hal-hal yang sepele itulah yang malu untuk ditanyakan orang. Nisaul Ansar, wanita Ansar tidak seperti itu. Bahkan pada hal yang dianggap tabu oleh orang lain, mereka tetap bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, rasa malu ini akan menjadi penghalang bagi orang lain dalam
mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah sifat sombong. Kalau malu ketemu sombong, ini selamanya orang akan hidup di dalam kebodohan. Malu bertanya, kata orang, sesat di jalan. Nah, begitulah di dalam din ini, kita malu bertanya tentang agama kita, kita akan sesat di dalam mengamalkan agama kita. Kita akan sesat, kehilangan arah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya adalah perasaan malu. Maka hilangkan perasaan malu tersebut selama kita menginginkan kebaikan. Selama kita inginkan kebaikan, kita hilangkan rasa malu tersebut. Selama kita menginginkan ilmu, kita tepis rasa malu kita tersebut. Sebagaimana wanita Ansar radhiyallahu ta'ala anhunna. Kita pindah lagi pada fragmen sejarah yang lain, masih tentang wanita Ansar. Pernah ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peristiwa Uhud, mungkin ibu-ibu sudah membaca bagaimana kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada perang Uhud. Saat itu keluarga yang ditinggalkan harap-harap cemas. Semua orang harap-harap cemas. Apakah suami mereka yang turut jihad wafat, gugur sebagai syuhada? Apakah anak-anak mereka juga gugur sebagai syuhada? Apakah ayah-ayah mereka juga gugur sebagai syuhada? Berita kekalahan di Uhud itu merupakan pukulan yang berat bagi orang-orang yang beriman. Tiba-tiba di tengah keheningan dan duka yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin, ada seorang wanita. Dari jauh wanita ini menanyakan kepada orang-orang, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya orang-orang yang melihat wanita itu dan mengenalnya mengatakan, ayahmu telah meninggal dunia. Wanita itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Ketemu lagi dengan orang, suamimu juga turut gugur sebagai syahid di medan Uhud. Wanita ini tetap mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Akhirnya tibalah dia pada seorang sahabat yang menanyakan tentang bagaimana kondisi Rasulullah. Sahabat itu mengatakan, Rasulullah baik-baik saja. Dikabarkan lagi, fulan keluarga anda telah meninggal dunia. Tidak. Bagaimana Rasulullah? Dia hanya menanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia selamat atau tidak? Ketika dikatakan itu Rasulullah berada di tengah kerumunan itu, wanita ini rupanya tidak langsung percaya. Dia langsung masuk melihat ke arah kerumunan tersebut. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Sementara orang-orang yang melihat wanita ini mengatakan, bapakmu gugur sebagai syahid, syuhada. Suamimu juga gugur. Tetapi wanita ini mengatakan bahasanya, ya, bahasa tubuhnya mengatakan, saya tidak peduli bagaimana keselamatan Rasulullah. Sehingga ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang baik-baik saja, sekalipun beliau terluka, orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dengan kembalinya anda
tahu bahwa Anda selamat dalam peristiwa itu, dalam bencana itu sudah cukup bagi saya. Semua kesedihan dan duka, semua ujian akan terasa ringan kalau Anda baik-baik saja, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari sini kita lagi belajar tentang mahabbatur Rasul. Cintanya wanita Ansar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak merasa kehilangan apapun asal jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya hilang, anak-anaknya hilang, ayahnya gugur di medan pertempuran, itu tidak ada nilainya, kata beliau. Tidak ada nilainya daripada keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selamat itu sudah cukup sebagai penghibur bagi dia. Sesuatu yang sangat dia impikan, sesuatu yang sangat dia harapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sehat, kembali dari Uhud, sekalipun dia harus kehilangan orang-orang yang dia cintai. Tidak masalah. Mungkin kalau dia kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, mungkin itu persoalan pribadinya. Tapi ketika umat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pembawa risalah, sebagai orang yang mengeluarkan mereka dari hitam pekatnya jahiliyah menuju cahaya Islam, sebagai orang yang menghidupkan hati mereka, apapun akan mereka tukar asalkan Nabi tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka. Inilah wanita Ansar, luar biasa sekali. Siapa di antara kita yang bisa berbuat seperti wanita Ansar? Okelah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di zaman kita saat ini. Mungkin kerinduan kita untuk menebus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang kita miliki, mungkin itu sulit untuk diwujudkan. Tetapi pernahkah tidak ketika wanita Ansar tadi memaknai cintanya dengan kekhawatiran yang luar biasa kepada keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita pun punya perasaan yang sama? Tapi bukan dalam bentuk kekhawatiran apakah Nabi hidup atau tidak, tapi dalam bentuk kekhawatiran sudahkah kita mengamal sunnahnya atau tidak sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut kehilangan guru, karena takut kehilangan orang yang akan menjadi pendidik di dalam kehidupan masyarakat sahabat di kota Madinah saat itu. Dia tidak ingin yang lain sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin yang lain radhiyallahu taala anha. Dia hanya ingin Nabi tetap hidup dan bisa berbagi dengan sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Makanya sungguh kecintaan yang luar biasa. Nah, kita yang hadir belakangan, yang mungkin tidak bisa mengorbankan sebagaimana yang dikorbankan oleh mereka, paling tidak di dalam diri kita ada perasaan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengorbankan suami kita. Kita tidak bisa mengorbankan anak kita mungkin. Kita mungkin tidak bisa, belum siap kehilangan ayah kita sebagaimana para sahabat yang lain dan sahabiat yang lain. Tetapi sudahkah kita bertanya pada diri kita, sunnah Nabi itu sudah hidup di dalam diri kita atau belum? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah hidup di dalam hati kita ataukah belum? Nah, ini perlu untuk selalu kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Okelah, kita tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak kita punya kerinduan yang sama dengan mereka, orang-orang yang pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahwa kita yang hadir saat ini beriman kepada beliau tanpa pernah melihat wajah beliau adalah saudaranya. Tepat 9 hari menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta izin untuk mengunjungi makam syuhada Uhud.
untuk sekedar ziarah. Pulang dari ziarah, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Orang yang mengantarkan beliau termasuk di antaranya Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Kenapa Anda menangis wahai Nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku berharap bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku berharap bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku." Ini kata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada sahabat ridwanullahi taala alaihi, "Kenapa Anda menangis setelah mengunjungi pemakaman Uhud?" Ini peristiwa terjadi tepat 9 hari sebelum beliau wafat. Kata Nabi, "Aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku." Sahabat Abu Bakar dan yang lainnya yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi mengatakan, "Tidak. Antum ashabi. Kalian adalah sahabatku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian adalah sahabatku." Saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang datang setelah kalian, di mana mereka mempercayaiku dan beriman kepadaku sementara mereka belum pernah melihatku. Mereka adalah saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ditanyakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana Anda mengenali saudara-saudara Anda, orang-orang yang beriman, di tengah lautan manusia yang banyak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bersinar-sinar, bekas wudu mereka bersinar-sinar. Dengan itu Nabi akan mengenali umatnya. Setiap anggota wudu mereka itu akan bersinar, bercahaya, yang dengannya Nabi akan mengenali umatnya. Mana umatku? Di antara sekian ratus atau puluhan ratusan ribu miliar umat manusia yang hadir saat itu. Kata Nabi, umatku akan dibangkitkan ghurran muhajjalin. Bekas dari wudu mereka akan bersinar. Maka mari kita pikir, kita tanya, bagaimana kalau orang selama hidupnya tidak pernah berwudu? Apakah akan dikenali Nabi atau tidak? Tidak akan dikenali oleh Nabi sebagai umatnya. Wajahnya tidak pernah basah dengan wudu. Kakinya dan tangannya pun tidak pernah basah oleh air wudu. Okelah kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi paling tidak ada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan, di mana kecintaan kita bisa ekspresikan dengan menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan ini kita akan bisa berlomba dengan wanita Ansar. Kita bisa berlomba dengan wanita Ansar. Masa kita bisa berlomba dengan wanita Ansar? Iya. Ada jaminan dari Nabi SAW. Walaupun kita tidak akan sampai sama dengan kedudukannya wanita Ansar, tapi dalam beramal insya Allah kita akan bisa mengejar ketertinggalan dengan mereka. Kata Nabi, akan datang masa-masa fitnah pada hari akhir zaman nanti, di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku saat itu, mereka mendapatkan balasan 50 orang syahid dari kalangan sahabatku. Kata mereka, sahabat yang mendengar ucapan ini, mungkin dari kalangan mereka wahai Rasulullah, tidak dari kalangan sahabatku. Artinya pahala 50 mati syahid
Sebagaimana syahidnya sahabat, pahala 50 syahid sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim itu akan bisa diraih oleh orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman di mana sunnah Nabi diacuhkan, diremehkan atau bahkan dihina. Kalau kita mau menghidupkan sunnah itu kembali, ada 2 jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan 50 syahid dari kalangan para sahabat, pahala tentunya, kemudian mendapatkan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan beliau di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mau menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Siapa yang telah mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin bersama Nabi? Pribadi yang selalu kita rindukan, pribadi yang perbuatannya selalu kita jadikan sebagai cerminan di dalam hidup kita, pribadi yang perkataannya selalu kita jadikan pandu di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak rindu bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalau kita rindu bertemu Nabi, kita rindu untuk mewujudkan cinta sebagaimana cintanya sahabiyah dari kalangan Ansar tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya katakan, kita tidak punya kesempatan untuk melayani Rasulullah. Kita tidak punya kesempatan untuk mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawakan sesuatu sebagai hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabiyat dahulu. Tetapi kita punya kesempatan untuk melakukan yang hampir bisa mengejar ketertinggalan itu. Dengan apa? Dengan mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesona Ansar yang lain. Akhwat rahimakumullah ajmain. Masih adakah kisah tentang wanita Ansar yang lain? Masih ada, di mana mereka menjadi ahli medis dalam sejumlah peperangan yang terjadi kaum muslimin. Artinya wanita-wanita itu juga menjadi bagian dari problem masyarakat saat itu, menjadi jalan keluar dari problem masyarakat Nabi, masyarakat Madinah waktu itu, di mana mereka memberikan makanan, di mana mereka berbagi. Dan wanita-wanita Ansar dikenal di dalam sejarah sebagai wanita yang paling banyak bersedekah. Paling banyak bersedekah. Di antara mereka bahkan ada yang tidak mau membiarkan ada emas yang menumpuk di dalam rumahnya. Khawatir. Ya, mereka khawatir dan akhirnya apa? Membagikan emas tersebut sebelum mereka tidur. Banyak sekali kedermawanan wanita Ansar yang dicatat di dalam sejarah. Berkenaan dengan menjadi bagian dari problem sosial atau menjadi bagian solusi dari problem sosial, tentunya ini pada batasan-batasannya. Karena hukum asal bagi wanita adalah berada di dalam rumah. Allah berfirman, waqadna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap berada di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana bertabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dulu. Bertabarruj itu artinya bersolek, bukan untuk suaminya tapi keluar. Bersolek keluar untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi. Hukum asalnya wanita itu berada di dalam rumah. Dia tidak keluar kecuali untuk kepentingan yang memang perlu untuk dia lakukan. Seperti menuntut ilmu, ini diperbolehkan bagi seorang wanita untuk datang ke majelis taklim selama aman dari fitnah. Namun setelah dia kembali dari majelis taklim, selesai mendengarkan ta'lim, dianjurkan bagi wanita-wanita itu untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Kenapa?
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya wanita dengan Rabbnya itu ketika dia berada di dalam rumahnya. Fi qa'ri baitihin. Nah, ini sedekat-dekatnya seorang wanita dengan Rabbnya ketika dia berada di dalam rumahnya. Kalau dia keluar dari rumahnya, saat itu dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia dipamerkan oleh syaitan kepada orang yang dia lewati. Dipamerkan oleh syaitan kepada orang yang dia lewati. Sehingga memfitnah ikhwan fulan dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya memang perlu untuk keluar dari rumah untuk bekerja umpamanya, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh wanita yang ingin bekerja di luar rumah. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh wanita ketika dia hendak bekerja di luar rumah. Yang pertama, hendaknya pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh kaum wanita. Ini syarat-syaratnya. Ya. Ini syarat-syarat apabila wanita ingin keluar di luar rumah. Ya. Pekerjaan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran serta wanita itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut tidak boleh digantikan oleh kaum pria. Ini yang pertama, seperti menjadi dokter kandungan, perawat untuk pasien wanita. Ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Boleh wanita untuk bekerja di tempat yang memang dikhususkan untuk wanita atau menjadi pengajar bagi anak-anak di TK umpamanya. Ini dibolehkan. Kedua, hendaknya kerja di luar rumah tersebut dilakukan setelah pekerjaan di dalam rumah selesai. Jangan sampai masih numpuk pekerjaan di dalam rumah, kita sudah beraktivitas di luar rumah. Ingat, kewajiban kita adalah di dalam rumah. Allah telah menjadikan surga kita di rumah-rumah kita. Wahai para akhwat rahimakunallah. Nah, ini dhabit atau aturan yang kedua, syarat yang kedua. Bila memang harus keluar rumah untuk bekerja, pastikan semua pekerjaan di rumah sudah beres. Terutama mengurusi anak. Sebab anak itu tidak bisa, posisi seorang wanita atau ibu terhadap anaknya itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh pengasuh atau pembantu. Makanya akhwat rahimakunallah, ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita keluar rumah, urusan rumah tangga terbengkalai, anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang tidak layak untuk mendidik mereka. Akhirnya anak-anaknya lebih nyaman untuk mengatakan I love you mbak. Kalau ditanya siapa yang Anda cintai, nah saya sayang si mbak, sayang pembantunya ketimbang ibunya. Nah, setinggi apapun karir seorang wanita, prestasi terbesarnya ketika dia mampu membuat anaknya mengucapkan kata bahwa ibu yang paling hebat di dunia ini adalah ibu saya. Atau membuat suaminya mengatakan wanita yang paling hebat di dunia ini adalah istri saya. Ini prestasi tertinggi seorang wanita. Bila berhasil membuat anaknya bangga atau suaminya merasa betah di dalam rumah. Makanya kalau suami tidak betah di dalam rumah, jangan salahkan dia. Jangan salahkan si suami. Ada hal-hal yang mungkin membuat dia tidak betah di dalam rumah. Bercermin kembali. Apakah kita ini sudah layak membuat nyaman suami kita di rumah? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang membuat suami kita nyaman di dalam rumah atau tidak? Makanya Allah membahasakan wanita itu dengan bahasa yang luar biasa.
tempat bernaungnya laki-laki. Padahal laki-laki itu adalah qawwam. Laki-laki itu adalah pengayom bagi wanita. Tetapi Allah membahasakan wanita di dalam Al-Quran sebagai tempat berteduhnya laki-laki. Artinya apa? Dengan segala problem yang didapati oleh suami atau istrinya di luar rumah, problem yang didapati oleh suaminya di luar rumah, ketika suami tersebut kembali ke dalam rumahnya, wanita tersebut mampu meredam emosi suaminya, mampu mencairkan suasana, mampu menjadi teman curhat yang baik, mampu meringankan beban atau pikiran yang sedang membuat suaminya kalut. Makanya Allah membahasakan wanita itu sebagai maskanah, sebagai tempat istirahat, sebagai tempat beradunya suami. Padahal di tempat yang lain suami dibahasakan sebagai qawwam, sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pelindung. Bagaimana kalau wanita lebih sibuk di luar rumah? Bagaimana bila wanita lebih sibuk di luar rumah? Itu batasan yang kedua. Kerja di luar rumah dilakukan setelah pekerjaan di dalam rumah sudah selesai. Ketiga, pekerjaan tersebut dilakukan di lingkungan wanita, tidak bercampur baur dengan pria. Seperti misalnya mengajari anak di sekolah atau menjadi dokter dan perawat khusus untuk wanita. Meskipun begitu, di dalam fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan menambahkan wanita tetap dibolehkan untuk belajar agama yang dia butuhkan, asalkan ya dia belajar tersebut sekumpulan dengan sesama wanita. Wanita itu pun boleh menghadiri kajian di masjid, asalkan dipisah, adanya pemisah antara pengajar dan wanita-wanita tersebut di dalam masjid. Nah, ini ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita perhatikan bersama, terutama bagi kaum wanita pada khususnya bila memang ia ingin keluar dari dalam rumahnya. Pertimbangkan dengan baik, pikirkan anak-anak kita, pikirkan suami kita. Kenapa? Karena wanita itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Kata para ulama, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan yang jika kamu menyiapkannya, berarti kamu telah menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Baik budi pekertinya. Wanita Ansar itu menjadi bagian daripada kesibukan bermasyarakat, tetapi dengan batasan-batasan yang telah kita sebutkan tadi, tetapi dengan batasan-batasan yang telah kita sebutkan tadi. Akhwat rahimakumullah, banyak sekali pesona yang bisa kita pelajari dari wanita Ansar. Untuk lebih luasnya, saya menganjurkan kepada akhwat rahimakumullah untuk membaca satu buku. Ya. Buku itu judulnya adalah kisah sahabiyat. Ya, bagian dari tetralogi sejarah. Ada buku dijual, bukunya itu 4. Bukunya 4, ada sejarah Nabi, sejarah sahabat, tabi'in, kemudian sejarah wanita-wanita yang pernah hidup dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukunya judulnya tadi, ya, kumpulan kisah-kisah sahabiyat. Di sana kita akan belajar banyak tentang wanita-wanita Ansar, wanita-wanita yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.